aplikasi. Halo, dengan saya Fajar Hardiana sebagai pengelola Koperasi Bumi Krishna Kabupaten Bandung. Sebelum menggunakan aplikasi Sakti Online, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mengelola operasional koperasi, Pak? Sebelumnya tantangannya ada dengan data tercecer, lupa input, pembukuan yang berantakan, penyajian laporan yang tidak rapi. Bagaimana aplikasi Sakti Online membantu Bapak mengatasi tantangan tersebut? Sakti Online mempermudah pengumpulan data, pembukuan yang lebih rapi, mempermudah pembuatan laporan. Apakah anggota koperasi merasa puas dengan adanya aplikasi Sakti Link? Ya, sangat puas sekali karena Sakti Link mempermudah untuk pengecekan simpanan anggota koperasi dan juga mempermudah untuk pengajuan pinjaman. Untuk Sakti dari segi pelatihan sangat baik, untuk pendampingan sangat baik, dan untuk aplikasi Sakti Link sangat membantu karena bisa melihat sistem informasi untuk keanggotaan koperasi karyawan LAN. Juga sangat komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah melakukan atau menjalankan aplikasi ini. Adapun penggunaan kelebihan bagi kami dalam menggunakan aplikasi online ini, kami sangat terbantu terutama dalam pengadministrasian bagi keanggotaan ataupun iuran anggota dan juga mempermudah kami dalam melakukan melakukan administrasi transaksi baik iuran anggota ataupun lain sebagainya, sehingga dengan aplikasi ini kami bisa lebih cepat dan bisa mengontrol baik itu dari sisi pengadministrasian atau pengevaluasian. Kelebihan Sekunder sendiri adalah menjadi rasa aman dari anggota juga. Anggota dapat melihat sebagai website yang informasi langsung pada sepadannya. Yang kedua, transaksi real-time. Itu transaksi yang ada pada unit pelayanan dapat langsung tersimpan dalam skala yang berbeda di kantor pusat, sehingga kita selalu update sesuai tanggal transaksinya. Kemudian yang kedua, laporan keuangan Bumi Sekunder dapat dikembalikan secara otomatis. Jadi pekerjaan dari kantor akan cepat diselesaikan. Amazing banget kita grup ibu-ibu yang tidak sengaja membentuk koperasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas dan memang Sakti itu memang ramah lansia, Pak. Kita yang lansia bisa mengerti. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah namanya sesuai format nama strip asal koperasi. Nah, contohnya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga dapat kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti di Instagram, Facebook, dan YouTube dengan akun Sakti Center. Bapak Ibu juga diharap mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini karena
Benefit seperti sertifikat rekaman Zoom dan modul pelatihan akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Untuk link telah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring di acara Workshop Sakti Center Batch 12 kali ini. Perkenalkan, saya Yudinar Amelia dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini akan diadakan selama 4 hari dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2025, dimulai setiap harinya pukul 13.15 sampai dengan selesai menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya. Berikut adalah susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya ada pembacaan doa, foto bersama, lalu ada perkenalan singkat PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, lalu ada materi hari pertama yaitu Koperasi Digital, Manajemen Anggota Mudah, layanan cepat di smartphone oleh Teh Sylvia. Selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab diakhiri penutup. Sebelum dimulai, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengubah nama di Zoom sesuai format nama strip asal koperasi yang contohnya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu ya. Mungkin dari Kak Gede Nadia dan Kak Arifah boleh on cam terlebih dahulu ya. Boleh on cam terlebih dahulu ya Pak Bu, agar kita bisa memulai sesi dokumentasi hari ini. Baik, mungkin bisa dimulai ya Teh. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sebelum memulai materi hari ini, kita akan mendengarkan penjelasan singkat mengenai PT Sakti Kinerja Kolaborasindo selaku pengembangan platform digital Sakti yang akan disampaikan oleh Teh Silvi. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, Bapak Ibu bisa langsung chat Zoom atau raise hand ya Bapak Ibu. Kepada Teh Silvi dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ayu atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada workshop Sakti Center batch ke-12 ini ya, yang mana hari ini merupakan hari pertama yaitu mengenai aplikasi Sakti Online dan juga aplikasi Sakti Link. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sylvia Yang. Saya di sini dari tim bisnis ya Bapak Ibu, dan juga di sini saya tadi dibersamai oleh rekan-rekan saya yang lain seperti di sini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada Mbak Ayu dan juga Mas Rama. Nah, sebelum itu, sebelum kita lebih lanjut memperkenalkan apa itu aplikasi Sakti Online, kemudian juga ada salah satu aplikasi yang dibuat oleh kami
dan bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi, Bapak Ibu, seperti itu. Tetapi sebelum jauh-jauh ke sana, kita berkenalan terlebih dahulu ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ayu bahwa kita berkenalan ke PT Sakti Kerja Kolaborasindo terlebih dahulu sebagai platform untuk digitalisasi koperasi ya, seperti itu. Ini saya share screen. Oke, sudah muncul ya share screen saya di sini. Kami perwakilan dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo yang mana perusahaan kami ini memiliki tujuan untuk membangun platform digital untuk ekosistem koperasi dan juga UMKM di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang nanti mungkin ada nih dimension kita itu nggak hanya ada di Indonesia tetapi ada juga klien kami itu dari Timor Leste seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang aplikasi Sakti ini tentunya sudah banyak digunakan oleh ratusan koperasi baik yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan saat ini kita juga sudah ada sampai di Timor Leste klien kami ya seperti itu. Baik dari koperasi, kemudian juga CU atau credit union, kemudian juga ada UMKM yang sudah bergabung menggunakan aplikasi Sakti ini. Jadi Bapak Ibu jangan ragu ketika sudah memiliki keinginan untuk berinteraksi berinteraksi eh, oleh dan juga bermitra dengan PT SKK ini. Oke, di sini ya, sebentar. Oke, nah di sini PT SKK sendiri atau PT Sakti Kerja Kolaborasindo ya. Jadi kita lebih eh, kepanjangan dari PT SKK itu Sakti Kinerja Kolaborasindo. Nah, kami ini merupakan perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Dan juga PT SKK sendiri itu telah mendapatkan sertifikasi SMKI ISO 27001 tahun 2013 untuk sistem keamanan dan terdaftar di Kominfo. Jadi bagi Bapak Ibu yang nantinya bermitra dengan kami, kemudian juga menyerahkan datanya kepada kami, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami sudah memiliki sertifikasi keamanan data. Jadi kadang ada beberapa koperasi yang kan kalau misalkan ketika memberikan data migrasi seperti itu ya suka ada pertanyaan apakah datanya aman dan juga kemudian ketika nantinya kan untuk memasukkan data-data anggota ke sistem kami ini apakah aman atau tidak tentunya sangat aman sekali karena kami sudah terdaftar di Kominfo. Seperti itu. Dan sampai saat ini kami sudah melayani ratusan koperasi dengan jutaan anggota koperasi dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Saktilink. Nah, di sini tentunya kami sebagai perusahaan memiliki visi dan misi ya Bapak Ibu. Dan juga PT SKK sendiri ini merupakan perusahaan milik konsorsium Koperasi Indonesia di mana pemegang sahamnya adalah koperasi-koperasi. Jadi bagi Bapak Ibu, misalkan koperasi-koperasi yang sudah besar atau kredit union seperti itu atau mungkin Bapak Ibu yang masih merintis koperasi-koperasinya dan ingin menaruh saham di PT SKK itu bisa banget ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini tidak hanya sebagai mitra sakti tetapi Bapak Ibu juga misalkan ingin menjadi pemegang saham dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo dan untuk PT SKK sendiri ini didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Untuk visinya yaitu terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Dengan visi tersebut, kami juga mewujudkannya ke dalam beberapa misi yang mana yang pertama ini menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Jadi, PT SKK sendiri ini dari platform-platform kami ini, platform digitalnya itu sudah terintegrasi dengan banyak pihak-pihak yang lain ya Bapak Ibu, seperti kami juga saat ini bekerja sama dengan BRIK, kemudian juga untuk PPOB kami sudah bekerja sama dengan distributor-distributor agen seperti pulsa, paket data, listrik, BPJS, dan lain sebagainya. Nah, jadi hal-hal tersebut juga berfungsi untuk terus meningkatkan
aplikasi yang dibuat oleh kami PT SKK seperti itu. Kemudian juga membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Nah, saat ini untuk dari aplikasi Sakti Online maupun Sakti Link dan lain sebagainya ini, kita ini sudah bisa melakukan pembayaran yang berbasis koperasi secara nasional. Jadi misalkan transfer di dalam antar anggota koperasi, antar koperasi, dan juga misalkan pembayaran-pembayaran dari koperasi misal ke bank lain dan lain sebagainya itu juga kami sudah menyediakan. Dan selanjutnya kami di sini memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Jadi seperti kegiatan-kegiatan yang ada di PT Sakti sendiri ini, kadang kami suka melakukan sosialisasi seperti itu ya, bagaimana caranya untuk digitalisasi koperasi. Kemudian juga kami ini ada yang namanya sistem support. Jadi bagi Bapak Ibu yang nantinya itu bermitra dengan kami biasanya itu menyediakan yang namanya support pasca pelatihan. Jadi ketika Bapak Ibu ini bermitra dengan kami, jangan takut. Misalkan dalam dalam perjalanan itu ada kendala dan lain sebagainya, itu kami sudah siap membantu koperasi Bapak Ibu dalam menjalankan aplikasi Sakti ini seperti itu. Dan di sini juga kerjasama multi pihak ya. Kami sudah bekerja sama dengan IDEXCOP, kemudian juga Dekopin Bali, Diskop Jabar, bersama Billing, Diskop UKM dan lain sebagainya. Beberapa bank swasta juga di sini kami sudah bekerja sama, dan kami juga sudah bekerja sama di Asosiasi Neo Koperasi Indonesia seperti itu. Dan di sini ya peta penggunanya lain dari PT SKK telah digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna aktif di 400 lebih koperasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan penasaran nih mau tahu QR-nya atau peta penggunanya, ini bisa scan QR di sini untuk melihat peta pengguna. Dan ini juga yang tadi sudah saya singgung sebelumnya, yaitu kita sudah digunakan oleh kredit union di Timur Leste. Nah, di sini beberapa mitra CU dan juga koperasi Sakti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Banten, Bali, kemudian juga di Pulau Kalimantan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, itu sudah banyak seperti itu ya Bapak Ibu. Dan di sini juga kami ada beberapa platform yang mana platform tersebut itu sebagai aplikasi penunjang utama transformasi digital koperasi. Nah, di sini ada aplikasi core system untuk koperasi yang mana biasa digunakan oleh admin atau pengurus koperasi ya. Core system ini seperti pencatatan transaksi setoran, pinjaman, aktiva, dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada yang namanya aplikasi mobile untuk anggota koperasi. Jadi kalau misalkan di core system itu untuk pencatatan yang dilakukan oleh admin saja, tetapi untuk aplikasi mobile yang digunakan oleh anggota koperasi sendiri itu bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi, baik itu mengenai transaksi setoran, kemudian juga melakukan pinjaman, bahkan sampai dengan transaksi pembelian PPOB seperti itu ya, seperti pembelian pulsa, lalu juga paket data, BPJS, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan oleh anggota koperasi melalui aplikasi Saktiling ini. Jadi mirip-mirip ya Bapak Ibu dengan mungkin mobile banking atau e-wallet seperti itu. Nah, dan juga melalui aplikasi mobile ini tentunya Bapak Ibu melalui pembayaran produk digital, pembelian produk digital dari seluruh anggota koperasi, Bapak Ibu dapat eh, mendapatkan margin atau keuntungan ya dari pembelian tersebut. Nanti lebih lengkapnya akan kita bahas sama-sama setelah ini. Nah, di sini platform Sakti Online, aplikasi utama dan layanan digital untuk bisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan pembiayaan konvensional maupun berbasis syariah. Nah, jadi untuk aplikasi Sakti Online ini juga selain mendukung untuk koperasi yang konvensional, itu juga kita bisa untuk digunakan oleh koperasi yang berbasis syariah atau KSPPS ya biasanya ya. Nah, selain itu kita juga bisa untuk koperasi yang bergerak di bidang retail, kemudian juga produksi, jasa, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga Sakti mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan juga real time. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita ini sudah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberjalanan dari aplikasi Sakti ini.
Nah, di sini aplikasi sakti konvensional, platform digital untuk koperasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola seperti data keanggotaan, kemudian juga simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, berjangka maupun deposito. Jadi semuanya lengkap ada di aplikasi Sakti ini. Nah, kemudian juga di sini ada di aplikasi Sakti Syariah. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa di sini KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan pembiayaan akuntansi, dan laporan, hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Nah, bedanya di sini ya, kalau misalkan secara fitur itu sama antara yang konvensional sama syariah, tetapi untuk syariah sendiri ini biasanya suka ada akad-akadnya tersendiri, dan itu juga sudah disediakan oleh aplikasi Sakti. Nah, ada juga yang namanya Sakti Multi Usaha. Ini untuk koperasi yang bergerak di bidang retail. Di sini ada salah satu aplikasi kami, yaitu SMU atau Sakti Multi Usaha, merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti Fitur untuk usaha retail dengan fitur meliputi manajemen persediaan barang dan jasa, kemudian juga penjualan dengan aplikasi POS dan invoice, pencatatan pembelian barang, dan pembuatan laporan keuangan. Nah, ini selanjutnya adalah aplikasi Sakti Link yang tadi bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi, di mana aplikasi Sakti Link ini juga bisa berbagi kemanapun, kemudian juga melakukan pembelian dan pembayaran, lalu pengajuan dan angsuran pembiayaan, dan juga ada dukungan QR Sakti. Lalu juga melalui aplikasi Sakti Link ini bisa men-top up e-wallet seperti Link Aja, OVO, dan GoPay. Dan saat ini kita juga sudah bekerja sama dengan ShopeePay. Jadi melalui aplikasi Sakti Link dapat melakukan top up e-wallet ke berbagai jenis e-wallet yang lain ya, seperti itu. Nah, selain itu, tadi kalau aplikasi Sakti Link Mobile itu untuk anggota koperasi, seluruh anggota koperasi, dan ini Sakti Link Dashboard ini bisa dikelola oleh staf koperasi atau admin. Nah, jadi seluruh transaksi ini bisa dipantau melalui Sakti Link Dashboard. Digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Sakti Link serta pengaturan atau setelan produk. Kemudian juga Sakti Link Dashboard juga menampilkan informasi terkait data keanggotaan, kemudian juga memiliki fitur EKYC yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Nah, nanti misalkan ada anggota koperasi yang melakukan pendaftaran melalui online, melalui aplikasi Sakti Link ini, itu juga kita menyediakan namanya fitur EKYC. Nantinya akan ada kredit scoring, apakah orang tersebut trusted atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya aplikasi Laci, di mana Laci ini merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, kemudian juga pembelian, inventory, akunting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnisnya. Laci bisa digunakan untuk anggota koperasi yang memiliki usaha atau UKM, dan dalam hal ini koperasi sebagai penyedia layanan atau aplikasi Laci, seperti itu. Nah, di sini ya, Laci ini dalamnya seperti Laci Mart. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian di sini sudah akrab seperti itu dengan e-commerce lainnya. Nah, di Sakti kami punya yang namanya Laci Mart, seperti itu. Nah, di sini jika Bapak Ibu tertarik untuk bermitra dengan kami, ini bisa menghubungi 0877 6364 4626 di atas nama Sakti Bizdev. Dan kami juga di sini ada 3 kantor ya, yang mana ada kantor di Jawa Timur atau Probolinggo itu sebagai kantor pendirian. Dan kalau misalkan saya ini ada di kantor Bandung, tapi tadi Mbak Ayu, Mas Rama itu adanya di kantor Bogor. Dan jika Bapak Ibu ingin mengunjungi akun sosial media kami, ini kami tersedia di Instagram, Facebook, dan juga YouTube dengan nama Sakti.Center. Jika Bapak Ibu ingin mengakses via website ini ada di https://ptskk.id, dan jika ingin misalkan mau tanya-tanya via email bisa di info@ptskk.id. Nah, kami sangat mengharapkan bahwa Bapak Ibu ini dapat menjadi bagian dari informasi digital koperasi bersama PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo. Seperti itu untuk pengenalan company profile dari PT SKK atau PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo. Gimana Bapak Ibu terkait tadi pengenalan tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanggapi? Itu boleh banget ya Bapak Ibu. Kami sangat menyediakan ruang bagi Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, boleh banget nih. Baik Bapak Ibu,
mungkin tadi Teh Sylvia sudah menjelaskan terkait perkenalan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ya. Nah, mungkin di sini dari Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin didiskusikan atau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi ya? Silakan Bapak Ibu bisa disampaikan di kolom chat Zoom atau boleh langsung raise hand ya Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu juga Bapak Ibu bisa login dulu ya ke link dan menggunakan user yang telah diberikan di kolom chat Zoom sambil menunggu Mbak Sylvia menyiapkan materinya ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu apabila sudah hadir tapi belum mengisi daftar hadir, silakan diisi terlebih dahulu ya karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan nanti akan dikirimkan minggu depan kepada Bapak Ibu yang mengisi link daftar hadir yang sudah ada di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan nih terkait PT Sakti Kinerja Kolaborasindo? Boleh ya. Nah, sambil menunggu Teh Sylvia, apakah Bapak Ibu sudah login nih ke Sakti Online yang link dan username-nya sudah saya kirimkan di kolom chat? Mungkin tidak ada yang bertanya ya Teh. Boleh dilanjutkan ya Teh. Mohon maaf Teh belum di on mic. Iya, iya. Oke, baik. Jika belum ada yang ingin ditanyakan, kita sama-sama ke aplikasi yang pertama terlebih dahulu ya, yang mana aplikasi Sakti Online ini yang seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa aplikasi Sakti Online ini merupakan core system dari aplikasi kami ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, melalui aplikasi Sakti Online ini, anggota atau admin, maksud kami admin atau staf koperasi bisa melakukan pencatatan melalui aplikasi core system kami ini. Nah, di sini saya kalau ini masuknya ke pelatihan kan ya dari Bapak Ibu semua di sini. Masuknya ke pelatihan.icop.id/apps yang ini sudah dikirimkan oleh Mbak Ayu ya. Nah, untuk Bapak Ibu bisa melakukan login ini menggunakan username yang dari 1 sampai 10 ini. Nah, kalau saya di sini saya lagi pakai yang username yang user 2 ya, username-nya itu user 2 dengan passwordnya user 2. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan user yang lain seperti user 1, user 3 sampai dengan user 10. Karena untuk satu user ini hanya bisa digunakan oleh satu pengguna saja. Maksudnya satu kali login gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu ini masuk atau mengklik dari pelatihan.icop.id/apps, kemudian Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini landing page-nya. Nah, di sini akan ada tulisan akan ada logo Sakti, kemudian juga login ke Sakti Online. Terus di sini juga biasanya tuh ada username, kemudian juga password, lalu bisa pilih kantornya. Biasanya seperti ini ya. Nah, untuk yang sebelah kanan di sini, ini kenapa kosong? Karena memang ini akun pelatihan ya Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu nantinya berbicara dengan kami dan ingin mengisi untuk gambar yang ada di sini kan ini kan space kosong ya. Ini bisa diisi oleh seperti logo koperasi Bapak Ibu bisa. Kemudian juga oleh dokumentasi itu juga bisa seperti itu. Jadi ini bisa di custom ya. Nah, di sini bisa kita masukkan kalau saya di sini user 2, kemudian juga kantornya itu kantor pusat, lalu passwordnya juga pakai yang user 2. Mohon ditunggu.
ketika login, kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Di sini ada banyak sekali fitur ya Bapak Ibu yang eh, disediakan oleh tim Sakti. Nah, di sini ada beberapa fitur seperti menu administrasi, transaksi, akunting, rasio keuangan, pengaturan, laporan, data jaminan aktiva tetap, dan juga utilitas. Lalu di sini juga akan ada bisa Bapak Ibu isi, misalkan saldo awal harinya itu berapa, kemudian juga tambahan modal kasir hari ini, lalu penerimaan kasir hari ini, dan nanti di sini saldo akhir harinya itu berapa. Nah, operatornya di sini sudah kelihatan ya bahwa saya ini login dengan NIP-nya itu 002 lalu user 2 seperti itu. Tanggalnya juga sudah secara otomatis tergenerate di tanggal hari ini. Nah, di sini akan muncul logo Sakti. Nah, untuk logo Sakti ini memang sudah defaultnya seperti itu, tapi di sini yang saya tunjuk ini ada logo Sakti, yang mana logo Sakti ini kan karena ini akun pelatihan ya, jadi kita pakainya itu logo Sakti. Tetapi untuk logo yang berada di sini itu bisa di customize atau bisa disesuaikan dengan logo koperasi Bapak Ibu. Misalnya di sini ada dari koperasi mana nih? Coba kita lihat sebentar. Misal di sini, oh tadi ada Mbak Arifah ya dari KSU Sumber Rezeki kalau nggak salah. Misal logo koperasi dari KSU Sumber Rezeki itu bisa seperti itu. Jadi intinya itu bisa disesuaikan dengan koperasi Bapak Ibu. Lalu di sini juga, kalau di sini kita munculnya koperasi Demo Sakti ya. Nah, untuk ini juga bisa disesuaikan dengan koperasi Bapak Ibu. Nah, misalkan dari KSU Sumber Rezeki ini bisa ditulisnya ya KSU Sumber Rezeki, tapi kan kalau di sini kita koperasi Demo Sakti ini bisa disesuaikan. Nah, untuk di sini kita loginnya di kantor mana nih? Kita kan sebelumnya tuh loginnya di kantor pusat ya tadi. Nah, ini juga akan munculnya kantor pusat. Lalu di sini itu ya nama yang tadi kita login. Namanya itu user 2 seperti itu. Nah, di sini ada berbagai menu yang tentunya memiliki banyak sekali fitur-fitur yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Untuk pertama-tama kita di tata kelola kelembagaan koperasi terlebih dahulu ya. Ini ada yang namanya menu pengaturan. Nah, di mana menu pengaturan ini ada beberapa submenu di bawahnya di dalamnya. Ketika kita klik di sini ada menu kantor, kemudian juga wilayah, koperasi, program, lalu ada landing page, kategori tunggakan, buku, profil pengguna, dan juga administrasi pinjaman. Tentunya menu-menu ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Seperti itu. Sebentar. Oke, di sini yang pertama kita ke menu kantor terlebih dahulu. Nah, apa sih fungsi dari menu kantor? Misalkan Bapak Ibu koperasinya itu memiliki lebih dari satu kantor. Nah, di sini eh, kami sudah menyediakan melalui aplikasi Sakti. Nah, misalnya nih, mungkin kan ada beberapa kantor yang memiliki anggota berbeda-beda seperti itu ya. Nah, ini juga bisa dimasukin ke sini. Lalu di sini ada kita bisa masukin kodenya, misalkan di sini kodenya kalau kita ada yang pakai 000, 002, 001 seperti itu. Jadi itu disesuaikan dengan koperasinya kantornya itu bagaimana kodenya. Lalu di sini juga kantornya kantor apa, misalkan sebagai kantor cabang, kantor Bandung, kantor pusat dan lain sebagainya itu juga bisa disesuaikan. Lalu di sini juga ada kita bisa mengisi kepala kantor, lalu juga NIK, alamat, kemudian juga tanda tangan kepala cabang, lalu kasir utama dan juga tanda tangan kasir utama. Nah, nanti bisa muncul di sini nih. Nah, tadi kan kalau misalkan kita login itu kita ada kantor pusat Kokardin. Ini karena apa namanya aplikasi pelatihan ya. Jadi mungkin ada beberapa yang coba-coba untuk isi.
Di sini juga ada Pelita 1 nomor 84A seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita login ke kantor yang lain itu juga bisa jadi anggota-anggotanya itu berbeda seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu untuk kantor. Selanjutnya ini ada menu koperasi. Nah, kalau ini lebih ke informasi koperasinya aja. Seperti nama koperasinya apa. Nah, disinilah sinkronisasinya tuh di sini. Nama koperasi di sini, Koperasi Demo Sakti, dan akan muncul di tampilan yang ini ya. Seperti itu. Lalu tanggal berdirinya kapan, kemudian juga kotaknya, lalu telepon, email, website, jumlah pendiri, nomor handphone, WhatsApp, alamat, sampai dengan ketua pengurus, sekretaris bendahara, manajer, bagian akunting, modal awal, badan hukum, pesan, ketua pengawas, dan juga NPWP. Lalu, jika ingin kita perbaharui, ini bisa kita klik perbaharui ini setelah kita lengkapi gitu ya, misalkan seperti itu. Lalu di sini logo koperasi ini yang di sini ya. Ini bisa kita perbaharui logonya. Lalu di sini juga ada logo laporan. Misalkan nantinya pada saat kita menampilkan laporan itu mau ada logonya di header baik di kiri maupun di kanan. Itu juga bisa kita perbaharui. Bisa kita atur-atur seperti itu. Dan juga di sini ada yang namanya tanda tangan. Di sini ada ketua pengawas, ketua pengurus, bendahara, manajer. Bisa kita upload. Jadi jika sewaktu-waktu misalkan dibutuhkan tanda tangannya gitu. Seperti pelaporan atau mungkin eh, surat-surat yang lainnya, dokumen-dokumen yang lainnya itu juga bisa di sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya program. Nah, program ini bisa disettingkan oleh tim kami setelah Bapak Ibu bisa melakukan migrasi atau jika ingin mengaktifkan aplikasi Sakti ya. Misal udah diset upkan oleh kami, ini biasanya kami yang mengatur di pengaturan program ini. Di sini ada namanya kode level 1. Kode level 1 ini biasanya kode sakti akan diisi 99. Lalu juga di sini ada yang namanya kode level 2, di mana kode level 2 ini akan diisi urutan koperasi Bapak Ibu yang bergabung sebagai mitra kami. Seperti itu. Ini biasanya kami settingkan juga. Lalu tanggal migrasi tanggal berapa, kemudian juga di sini dimasukkan akun-akun perkiraan seperti kas kantor, kas besar, kas mobile, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada yang namanya interval waktu login. Jadi misalkan demi menjaga keamanan seperti itu ya, ketika sudah lebih dari 30 menit tidak digunakan atau dalam posisi standby, tidak digunakan apapun, ini bisa langsung terlog out. Tapi jika tidak ada, misal mau diisi nol juga itu nggak apa-apa. Cuman kami menyarankan bisa itu diisinya kalau koperasi-koperasi itu defaultnya 30 menit ya. Jadi jika selama 30 menit itu tidak ada apa namanya, tidak ada transaksi atau tidak digunakan, itu bisa langsung terlog out. Nah, untuk yang di kolom sebelah kanan ini seperti header laporan keuangan, footer laporan keuangan bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Dan di sini juga ada header slip, informasi anggota, dan lain sebagainya. Lalu di sini di bawahnya itu ada yang namanya keterangan jenis anggota. Nah, misalkan ada koperasi yang masih menggunakan jenis-jenis anggota seperti anggota biasa, luar biasa, anak anggota kayak gitu ya. Walaupun sekarang tuh yang direkomendasikan peraturan dari Kemenkop itu udah nggak ada ya, udah dihilangkan seperti itu. Tapi jika mungkin dari koperasi Bapak Ibu masih menerapkan hal seperti itu, kami juga sudah menyediakannya di sini. Nah, misalkan anggota luar biasa itu hanya bisa melakukan pinjaman, misalkan anak anggota itu hanya bisa melakukan simpanan, seperti itu. Itu bisa disettingkan oleh menyesuaikan koperasinya masing-masing. Dan jika sudah, ini bisa kita klik simpan pengaturan. Nah, di sini selanjutnya ada yang namanya landing page. Nah, landing page tadi yang sudah saya mention di awal, bahwa ketika kita mengklik di website pelatihan.icop.id/apps itu di sebelah kanan kalau tadi kita kosong karena ya di sini kita tuh nggak punya data apapun seperti itu. Dan dari misalkan koperasi saya mau pakai foto-foto pengurus koperasinya, itu bisa kita masukkan di sini aja, bisa kita langsung klik buka di sini. Nah, judulnya apa, kemudian juga deskripsinya apa, lalu bisa kita unggah gambar seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kategori tunggakan. Kategori tunggakan di sini bisa disesuaikan, misalkan ada anggota yang
dia itu menunggaknya misal kurang dari 30 hari atau kurang dari 90 hari, itu bisa dikategorikan lancar. Kemudian dari 91 sampai dengan 180 itu bisa dikatakan kurang lancar dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kan ada lancar kategori 0, lancar kategori 1, lancar kategori 3 seperti itu ya. Dan juga bisa disesuaikan di sini. Nah, itu untuk kategori tunggakan. Jadi anggotanya itu bisa dikategorisasi melalui tunggakannya. Lalu di sini selanjutnya adalah buku. Jadi seluruh anggota koperasi ini bisa memiliki buku masing-masing seperti itu. Jadi nanti tinggal dicetak. Nah, kami di sini melalui aplikasi Sakti Online itu kita sudah menyediakan pengaturan bukunya seperti itu dan jenisnya juga. Apakah jenisnya itu jenis kartu ataupun jenis buku seperti itu. Dan di sini juga ada jumlah halaman, kemudian juga jumlah baris per halaman. Lalu ada jarak antar halaman, tinggi cover, ukuran huruf, seperti itu ya. Di sini juga ada jarak dari atas, jarak dari kiri, dan juga jarak dari kanan. Nah, di sini simpanan modal harian, rekening ponsel anggota, berjangka 12, kayak gitu. Nah, di sini juga selanjutnya ada yang namanya profil pengguna. Nah, kalau misalkan ada yang namanya itu aplikasi super admin. Nah, kalau super admin sendiri ini ada yang namanya manajemen pengguna ya Bapak Ibu. Kalau di sini hanya ada profil pengguna. Nah, manajemen pengguna itu bisa digunakan oleh super admin atau sebagai admin utama lah kayak gitu yang bisa memberikan akses kepada anggota-anggota yang lain seperti itu. Jadi apakah anggota tersebut itu ke pengurus-pengurus yang lain misalkan dia di level kasir, di level account officer, di level analis, atau misalkan di level pengawas itu masing-masing bisa di-customisasi sesuai dengan kebutuhan si pengguna tersebut. Jadi misalkan kalau kasir itu cuma bisa add doang, bisa menambahkan data aja itu bisa. Itu jadi kita bisa batasi gitu ya pengguna-penggunaannya. Lalu jika misalkan hanya bisa read only, hanya bisa baca aja, itu bisa. Kemudian juga atau bisa jadi kita diberikan full access, bisa add, edit, dan juga delete seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan, menyunting, dan juga menghapus. Itu ada di yang biasanya super admin. Nah, kalau di sini saya masih admin biasa ya, jadi nggak ada yang namanya manajemen pengguna. Seperti itu untuk pengaturan. Nah, sampai sini apakah dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanggapi terkait tata kelola kelembagaan koperasi ini? Mangga Bapak Ibu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada yang didiskusikan atau ditanggapi ataupun ada yang ditanyakan terkait Sakti Online, tata kelola kelembagaan, bisa langsung disampaikan melalui kolom chat Zoom atau langsung on mic ya Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya Teh. Boleh dari Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Nunuk, Kak Reni, dan Pak Gede, apakah ada yang ditanyakan Pak, Bu? Atau mungkin sudah cukup jelas terkait tata kelola kelembagaan nih? Boleh disampaikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, mungkin masih belum ada ya Mbak Ayu ya. Bisa kita lanjutkan mungkin ya. Iya boleh Teh, silahkan. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya menu administrasi. Nah, menu administrasi di sini ada beberapa submenu lagi di bawahnya atau di dalamnya. Ada yang namanya anggota, simpanan, pinjaman, iuran, migrasi, setting non-tunai, kemudian juga ganti buku, cetak buku atau cover, simulasi, user coordinate unit, dana sosial, kelompok wajib, dan juga jasa simpanan harian. Tentunya ini banyak banget ya Bapak Ibu ya. Ini bisa memenuhi kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan karena hari ini kita belajarnya itu cukup di tata kelola kelembagaan koperasi, jadi kita lebih ke di sini ada yang namanya administrasi di menu anggota dan juga simpanan. Kita bedah satu persatu terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya menu anggota. Nah,
Nah, menu anggota ini di dalamnya ada lagi, Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya daftar online, kemudian juga daftar anggota, lalu proses keluar anggota, daftar anggota keluar, mutasi anggota, dan juga daftar anggota pasif. Nah, di sini kita mulai dari daftar anggota. Nah, jadi pada koperasi Bapak Ibu tentunya memiliki anggota-anggota koperasi ya. Nah, ada daftarnya tuh di sini Bapak Ibu. Jadi ada anggotanya siapa aja, kemudian juga kita bisa mencari anggota di sini. Misal saya mau cari apakah Sylvia sudah terdaftar di Koperasi Demo Sakti, ternyata sudah terdaftar ya. Nah, di sini jadi kita sudah langsung terlihat atau juga bisa mencari anggota tersebut. Dan juga bisa kita filter di sini. Ada filter berdasarkan jenis, unit kerja, kantor, status verifikasi, status pinjaman, dan juga status blokir pinjaman. Nah, di sini kita juga bisa misalkan ada menu operasi, kita bisa ke menu edit seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa ingin menambahkan anggota. Nah, di sini kita bisa klik ke icon tambah. Lalu di sini ada yang tambah anggota. Nah, di sini ada yang namanya data pribadi, tanggal daftar. Tanggal daftar ini biasanya suka tergenerate per hari ini seperti itu ya. Lalu kemudian juga nomor otomatis. Di sini itu di depannya itu 5 digit awal itu merupakan kode yang tadi, kode level 1 dan kode level 2. Misal 99705, berarti dia itu 99 kode sakti 705 misalkan urutan koperasinya seperti itu. Dan untuk ini merupakan kode anggota ya yang di sini tuh. Keempat ini tuh merupakan kode anggota, lalu 3 digit yang ini merupakan kode kantor. Misal apakah kantornya itu merupakan kantor pusat, Kokardin, seperti itu ya, kantor cabang dan lain sebagainya. Dan di sini itu digit yang 3 terakhir juga itu merupakan digit urutan. Nah, untuk yang semua nomor ini tidak perlu Bapak Ibu misalkan atur secara manual karena ini sudah tergenerate secara otomatis oleh sistem kami seperti itu. Jadi itu udah bisa ngebaca ya secara otomatis. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dilengkapi di sini seperti data pribadi, kemudian juga di bawahnya ada relasi keluarga, data ahli waris, data usaha atau pekerjaan, data lain, bahkan sampai dengan informasi tambahan. Nah, melalui aplikasi Sakti Online ini bisa juga informasi tambahannya ini ada yang misal foto anggota bisa langsung upload gambar atau melalui webcam. Kemudian juga tanda tangannya itu juga bisa melalui upload gambar atau signature pad. Signature pad bisa kita masukkan di sini nih. Jadi bisa kita tulis di sini. Ya, nah kayak gitu ya. Misalkan tanda tangannya seperti apa. Ini misal mau ada dari koperasi gitu, mau ada pad untuk signaturenya itu juga bisa nanti dihubungkan ke sini. Nah, kita balik lagi ke atas. Di sini ada kolom-kolom yang dimerahin. Nah, kolom-kolom yang berwarna merah ini artinya itu wajib untuk diisi. Nah, untuk kolom-kolom yang tidak ada warna merahnya itu juga bisa disesuaikan seperti itu ya. Jika diisi itu mangga dan jika tidak diisi pun tidak akan mempengaruhi penyimpanannya. Jadi yang penting harus diisi kolom yang merah maka baru bisa disimpan. Jika kolom yang merahnya itu ada yang tidak diisi itu tidak akan bisa disimpan seperti itu. Di sini juga seperti ada pilih kantor, kemudian juga unit kerja, lalu identitas, nama lengkap, nomor ponsel. Nah, nomor ponsel ini diharapkan menggunakan nomor ponsel yang aktif ya Bapak Ibu, seperti itu. Karena untuk apa? Jadi kalau misalkan nantinya anggota tersebut itu terhubung ke aplikasi Saktiling, itu biasanya menggunakan masuk kode OTP seperti itu ke nomor ponselnya. Tapi misal saya juga pernah menemukan case ada koperasi yang anggotanya mungkin sudah lansia dan tidak memiliki nomor ponsel. Itu bagaimana, Mbak, kalau kayak gitu? Jawabannya adalah mungkin bisa ditulis misal 088888881 gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena pada sistem aplikasi Sakti ini tidak bisa mendeteksi nomor ponsel yang ada yang sama seperti itu. Misalkan ada dua anggota yang tidak memiliki nomor ponsel, lalu kita pakai nomor ponsel fiktif seperti itu ya. Misal nomor ponsel yang asal aja. Itu misal dibedain digit belakangnya dari 1, 2, 3 seperti itu. Nah, tetapi diharapkan jika memang anggota tersebut itu memiliki ponsel, itu diharapkan menggunakan nomor ponsel yang aktif. Itu hanya untuk kondisi tertentu. Misal sudah lansia dan tidak memiliki ponsel.
Nah, selanjutnya ini ada yang namanya email. Emailnya juga bisa dimasukkan menggunakan email pribadi dari orang tersebut. Kalau misalkan dari orang tersebut itu nggak punya email, bagaimana Mbak? Itu bisa digunakan oleh email koperasi. Nah, kalau email ini masih bisa ya, beberapa beberapa email itu bisa digunakan oleh eh maksudnya satu email itu bisa digunakan oleh beberapa anggota koperasi seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya password saktiling. Nah, untuk password saktiling sendiri biasanya anggota pada saat melakukan aktivasi itu tinggal masukin passwordnya aja ketika sudah disettingkan oleh admin. Biasanya password saktiling ini oleh admin itu disettingkannya default 123456 seperti itu. Nah, tapi nantinya anggota tersebut bisa langsung mengubah passwordnya. Nah, ini selanjutnya adalah pilih jenis kelamin. Di sini ada jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan juga lembaga. Dan ketika sudah, bisa kita klik langsung simpan di sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Karena di sini saya belum ada yang mengisi ya, jadi tidak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau sambil coba-coba nih, mendaftarkan dirinya di Koperasi Demo Sakti ini boleh banget. Karena memang ini akunnya tuh akun pelatihan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bebas melakukan misalkan ingin simulasi seperti percobaan-percobaan itu boleh di aplikasi ini, tenang, aman gitu. Nah, di sini juga jika ada anggota yang ingin keluar seperti itu ya. Di sini ada proses keluar anggota, kemudian juga kita jika ingin melihat daftar anggota keluar, di sini udah ada daftar anggota keluar. Dan bahkan kita sudah ada yang namanya daftar anggota pasif. Jika anggota tersebut tidak melakukan misal transaksi simpanan maupun pinjaman lebih dari sama dengan 6 bulan, ini sudah tercatat sebagai anggota pasif seperti itu. Dan selanjutnya ini ada yang namanya menu simpanan. Nah, menu simpanan di sini misalkan di sini kan ada ya modal harian berjangka dan juga deposito. Nah, ini bisa kita setting-setting misalkan di koperasi Bapak Ibu di sini ada simpanan modalnya, misalkan saya hanya pokok dan wajib aja Mbak, gimana berarti itu nggak masalah. Itu bisa disettingkan. Settingannya di mana? Di sini bisa kita klik tambah. Di sini ada kita bisa klik apakah simpanan modal tersebut masuknya pokok, wajib, sukarela, atau setara modal. Lalu di sini kodenya apa? Kodenya ini bisa diisi maksimal 5 digit ya Bapak Ibu ya. Ini bisa digunakan bisa menggunakan angka maupun huruf seperti itu ataupun kombinasi keduanya seperti itu. Jadi cuman dia ada maksimalnya 5 digit aja. Nah, di sini bisa kita masukkan produknya apa, misalkan SP simpanan pokok, lalu nilai setorannya berapa, kemudian juga maksimum setorannya berapa, jika ada itu berapa, dan jika tidak ada bisa kita klik nol aja atau kita tulis nol aja. Kemudian di sini nilai per sahamnya berapa, lalu kita masukkan perkiraan debit dan juga kreditnya. Ini lebih ke akun-akun perkiraan seperti itu. Dan di sini juga untuk harian berjangka deposito itu akan lebih lanjut dijelaskan di hari besok Bapak Ibu mengenai simpan pinjam. Nah, untuk tata kelola kelembagaan koperasi sudah cukup sampai situ sebelum kita memasuki salah satu aplikasi yaitu aplikasi Saktiling. Nah, Bapak Ibu kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanggapi? Boleh banget Bapak Ibu terkait aplikasi Sakti Online ini. Boleh. Nah, mungkin sambil menunggu Teh Sylvia menyiapkan materi selanjutnya ya Bapak Ibu boleh ditanyakan atau didiskusikan apabila ada yang masih bingung nih terkait sakti online yang telah dijelaskan tadi ya terkait tata kelola kelembagaan boleh di kolom chat Zoom ataupun langsung open mic ya Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Aska, Pak Gede, lalu KSP Sumberjo Makmur, Pak Nunu, Kak Reni, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin sudah cukup jelas terkait tata kelola kelembagaan yang ada di Sakti Online ya?
Saya ingatkan kembali juga Bapak Ibu apabila yang belum mengisi link daftar hadir, boleh silakan diisi terlebih dahulu ya, sambil menunggu materi selanjutnya. Karena nanti benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan dikirimkan minggu depan kepada Bapak Ibu yang telah mengisi link daftar hadir. Bapak Ibu di sini juga saya sudah memberikan link dashboard admin Saktiling ya. Mungkin Bapak Ibu nanti sambil tes Lutfi menjelaskan sambil Bapak Ibu membuka juga ya. Nah, bagi Bapak Ibu juga apabila ada yang belum mendownload aplikasi Saktiling, boleh di-download terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ada di App Store ataupun Play Store ya untuk Android dan iOS. Boleh silakan di-download terlebih dahulu ya Bapak Ibu agar nantinya sekalian dijelaskan, sekalian mencoba ya Bapak Ibu. Mungkin dari Teh Silvi sudah aman ya Teh? Sudah Mbak Ayu. Oke, baik silahkan Teh. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini yang tadi sudah saya sesuai dengan janji saya sebelumnya bahwa ada yang namanya salah satu aplikasi di sini ada yang namanya aplikasi Saktiling. Nah, di mana Saktiling sendiri itu merupakan salah satu platform kami yang bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Nah, kalau sistem kita Sakti Online itu kita hanya bisa digunakan oleh admin atau pengurus koperasi aja untuk pencatatan ya. Sedangkan aplikasi Saktiling ini bisa diakses melalui mobile. Mungkin kalau Bapak Ibu mau sekalian sambil download, boleh nih sambil nunggu sambil download seperti itu ya. Bisa ada yang namanya aplikasi Sakti Link seperti itu, buatan dari PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo. Nah, di sini Saktiling merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi dan juga terhubung di Sakti Online. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga untuk aplikasi kita sendiri, seluruh aplikasi Sakti ini bisa saling terintegrasi ya Bapak Ibu. Jadi kita tuh bisa misalkan dari Saktiling ini terintegrasi ke Sakti Online, kemudian juga misal dari Sakti Multi Usaha ke Sakti Online seperti itu biasanya sih terkoneksinya ke core system kami semuanya tuh ke Sakti Online kayak gitu. Nah, aplikasi Sakti ini juga misalkan penjurnalan dan lain sebagainya itu juga terhubungnya ke aplikasi Sakti Online. Jadi Bapak Ibu jangan ragu gitu ya. Misalkan berarti kalau di sini ada beberapa macam platform itu kita ribet dong, enggak dong tentunya karena melalui aplikasi Sakti ini semuanya saling terintegrasi seperti itu. Jadi saling terkoneksi satu sama lain. Nah, di sini juga platform Saktiling senantiasa dikembangkan dan didukung oleh komunitas sehingga terus memperoleh peningkatan fitur secara berkelanjutan. Jadi sampai saat ini juga kami masih meningkatkan fitur-fitur. Nah, salah satunya nih kami saat ini sedang uh, mengusahakan dengan Bank Indonesia agar transaksi transfer antar koperasi yang bisa dilakukan melalui aplikasi Saktiling ini dapat izin terlisensi seperti itu ya maksudnya. Bukan izin lebih ke terlisensi aja. Jadi semuanya itu sudah terlisensi secara resmi melalui Bank Indonesia. Kalau sekarang ini baru yang antar anggota koperasi aja. Tapi sampai saat ini dan untuk
fiturnya pun sudah bisa berjalan dengan lancar. Jadi ini tinggal pengajuan sudah diajukan, tinggal menunggu persetujuannya aja. Lalu di sini juga aplikasi Saktiling dapat mempermudah anggota untuk mengakses informasi saldo simpanan, pinjaman, kemudian juga pembayaran pulsa, token listrik, PDAM, berbagi ke bank dan lain sebagainya. Nah, di sini juga aplikasi Saktiling sudah tersedia baik di App Store maupun Google Play Store. Jadi bagi Bapak Ibu di sini pengguna Android maupun pengguna iOS itu juga sudah bisa menggunakan aplikasi Sakti. Aplikasi Saktiling dan akan seperti ini tampilan berandanya ya. Platform Saktiling untuk melakukan login harus menggunakan nomor handphone aktif yang mendapat menerima pesan OTP saat registrasi Saktiling. Setelah masuk pada beranda Saktiling, ada icon mata yang menunjukkan nominal rekening ponsel Anda. Nanti kita akan sama-sama masuk ya ke aplikasi Saktilingnya sendiri. Nah, di sini juga melalui aplikasi Saktiling itu kita bisa mengecek rekening dan juga mutasi transaksi. Nah, tadi nih kalau misalkan Bapak Ibu itu menonton pada saat video di awal ya, video kami di awal itu bahwa yang tadinya ada anggota ingin pergi ke koperasi untuk mengecek rekeningnya itu sekarang melalui aplikasi Saktiling itu nggak perlu repot-repot. Karena apa? Karena kita ini sudah bisa mengecek rekeningnya itu melalui aplikasi Saktiling. Kemudian juga mutasi transaksi juga bisa dicek melalui aplikasi Saktiling. Nah, di sini ada yang namanya isi saldo rekening ponsel dan menerima pembayaran dari kris pada aplikasi Saktiling. Nah, mungkin lebih lanjutnya itu akan dibahas besok mengenai top up rekening ponsel anggota, tapi sedikit saya singgung di hari ini. Uh, Rekening ponsel anggota itu kita samakan persepsi terlebih dahulu bahwa rekening ponsel anggota itu sama dengan saldo Saktiling. Nah, saldo yang di sini nih, yang nantinya tuh akan muncul di sini. Itu sama ya Bapak Ibu ya. Jadi saldonya itu kalau misalkan di koperasi, karena kita sistemnya berbasis koperasi, itu disebut masuknya ke simpanan harian dan ke menu RTA atau rekening ponsel anggota. Nah, ini juga menerima pembayaran dari kris. Jadi kita ini misalkan mau setoran ke koperasi ini bisa melalui virtual account, Bank BNI, BRI atau yang bersama, atau bahkan kita juga saat ini bisa sudah bekerja sama dengan Alfamart atau Alfamidi yang didukung oleh bersama billing seperti itu ya. Dan selain itu, misalkan kita selain menyetor melalui virtual account, kita juga bisa menyetor yang namanya sekarang ada kris seperti itu. Jadi, misal kris dari uh, e-wallet lain atau m-banking lain dan kita ingin melakukan transaksi top up gitu ke aplikasi Saktiling ini juga kita bisa pakai menu QR dan nominalnya itu minimalnya hanya Rp10.000 seperti itu. Dan nanti bisa kita generate si krisnya. Dan di sini juga ada yang namanya menu berbagi ya. Yang mana menu berbagi ini berbagi ke rekeningku, kemudian juga berbagi ke sama anggota. Ada juga baik itu anggota dalam koperasi maupun antar koperasi. Lalu ada yang namanya berbagi melalui kanal bank. Nah, di sini berbagi ke rekeningku, misal dari simpanan rekening ponsel anggota atau simpanan harian ya, misal ke simpanan wajib, ke simpanan pokok, sukarela, dan lain sebagainya, itu bisa melalui aplikasi Saktiling. Kemudian juga ini berbagi ke semua anggota, kita juga menyediakan yang namanya QR anggota, QR koperasi. Nah, di sini jadi bisa tinggal scan aja gitu ketika kita ingin berbagi saldo kita ke sesama anggota. Nanti akan muncul. Jadi setiap anggota memiliki QR-nya masing-masing seperti itu. Nah, di sini juga ada berbagi melalui kanal bank. Jadi misalkan dari aplikasi Saktiling ingin transfer ke bank apa nih? Karena kita di sini sudah sangat banyak ya Bapak Ibu. Bank BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Muamalat, dan lain sebagainya. Jadi sudah lengkap ya untuk berbagi ke kanal bank ini. Dan di sini juga ada namanya menu mitraku, di mana menu mitraku itu sendiri seperti promosi jika ada salah satu anggota koperasi memiliki usaha, kemudian anggota koperasi tersebut tuh ingin mempromosikan melalui aplikasi Saktiling, seperti itu. Nah, nantinya di aplikasi Saktiling ini yang mana bisa dijangkau oleh seluruh anggota koperasi itu dapat misalkan
yang namanya melihat gitu ya anggota-anggota koperasinya seperti lokasinya di mana, kemudian juga bisa mengontak via WhatsApp. Di sini ada juga yang namanya menu minimart, kita bisa melakukan penjualan secara online kepada anggota menggunakan fitur minimart seperti itu. Nah, di sini yang tadi sudah saya sebutkan yaitu bisa menu transaksi PPOB seperti membeli pulsa, paket data, token listrik, listrik pasca bayar, kemudian juga bayar tagihan PDAM, BPJS, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah lengkap di aplikasi Saktiling. Dan di sini juga melalui aplikasi Saktiling kita bisa melakukan pengajuan pinjaman. Nah, di sini dari mulai beranda pinjaman, kemudian juga simulasi pinjaman, hasil simulasi, pengajuan pinjaman, bahkan sampai dengan pengajuan pinjaman terkirim. Lalu tinggal nanti misal di approve aja gitu ya oleh pengurus koperasinya. Dan di sini juga ada yang namanya fitur RAT online. Jadi jika Bapak Ibu melakukan RAT atau rapat akhir tahun, ini kita bisa memasukkan yang pertama announcement-nya gitu atau pengumumannya. Kita misal mau dilakukan laporan pertanggungjawaban seperti itu ya. Nah, di sini bisa kita masukkan file, kemudian juga ada kuesionernya seperti itu. Nah, di sini ada namanya menu pengaturan. Menu pengaturan itu seperti profil, kemudian juga nomor favorit, ganti koperasi, ubah PIN, ubah sandi, token akun terhubung, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk menu pengaturan. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, apakah dari Bapak Ibu ini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanggapi? Boleh banget nih Bapak Ibu. Nah, di sini sebelum kita masuk ke simulasi untuk aplikasi Saktiling, boleh Bapak Ibu mendaftar di sini langkah-langkah pendaftaran menjadi anggota koperasi melalui aplikasi Saktiling. Boleh sambil Bapak Ibu coba-coba ya. Nanti misal Bapak Ibu jika ada yang sudah mencoba, Bapak Ibu bisa mengonfirmasi melalui kolom chat Zoom seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah sudah mendownload nih aplikasi Saktiling dan registrasi ya ke koperasi yang Sakti Digital Co-op Indonesia?
Bagi Bapak Ibu yang sudah mendownload, boleh langsung registrasi ya. Yang caranya sudah ada pada layar ya Bapak Ibu. Dari Kak Arifah, Pak Gede, Pak Nunuk, Kak Reni, apakah sudah mendownload aplikasi Saktiling? Iya sudah Kak, lagi sementara login mendaftarnya. Jika Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran ya di Sakti Digital Co-op ini, karena ini memang eh, sudah secara real seperti itu ya, bisa melakukan konfirmasi di kolom chat Zoom. Karena kan biasanya setelah melakukan pendaftaran itu akan ada tulisan pengguna sedang direview oleh pihak koperasi. Nah, boleh nih Bapak Ibu bisa menyebutkan di kolom chat Zoom atas namanya itu atas nama siapa. Misalkan atas nama di sini Mbak Arifah gitu ya, nama lengkapnya siapa, ini sudah melakukan pendaftaran. Jadi nanti bisa dilakukan approval oleh admin kami seperti itu. Dan di sini dari Pak Nunuk ya, untuk aplikasi bisa difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dari Saktiling, bisa koneksi ke Kementerian Koperasi yang mana untuk rekomendasi koperasi mendapatkan aplikasi digital. Oke, untuk saat ini dari PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo ini belum secara resmi untuk apa namanya KDKMP ya kalau KDKMP, tetapi untuk rekomendasi itu sudah ada melalui IDX Corp nih Pak. Nah, misal sebentar ini akan saya tunjukkan bahwa memang kalau dari Kementerian Koperasi kita sudah sebagai koperasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Koperasi seperti itu. Saya buka terlebih dahulu karena memang kami saat ini sudah direkomendasikan oleh Kementerian Koperasi sebagai platform digital ya. Jadi memang sudah seperti itu, sudah direkomendasikan oleh Kementerian Koperasi. Sebentar ini saya masih login. Nah, sebentar ini share screen-nya ke sini. Nah, di sini ketika Bapak Ibu membuka di idxcorp.go.id karena ini memang sudah resmi ya, jadi domainnya juga government seperti itu. Nah, ini akan muncul Sakti ya Bapak Ibu, ini provider teknologi koperasi. Jadi memang kami di sini sudah direkomendasikan oleh Kementerian Koperasi. Nah, di sini kan ada penjelasan-penjelasannya dan provider teknologi koperasi lainnya seperti itu. Jadi memang Sakti ini sudah menjadi yang pertama direkomendasikan ya, gitu, Pak atau Mbak Nunuk.
Nah, oke. Selanjutnya kita ke sebentar ini saya share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tadi sudah mendownload dan registrasi ke koperasi yang Sakti Digital Co-op, boleh dikonfirmasikan di chat Zoom ya Bapak Ibu, agar nanti dibantu oleh tim kami untuk di-approve ya. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang registrasi menggunakan koperasi Sakti Digital Co-op? Boleh diinformasikan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu, apabila sudah melakukan registrasi ya.
Nah, di sini ada yang baru masuk ya dari Realme RMX 3890. Boleh mendownload aplikasi Saktilink terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Sambil menunggu Teh Silvi menyiapkan untuk simulasi di aplikasi ya. Bagi Bapak Ibu, apabila sudah mendownload lalu registrasi, pilih Koperasi Sakti Digital Co-op, boleh diinfokan di chat Zoom ya agar nanti dibantu di-approve dari tim kami ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apabila sedang registrasi ya dimohon untuk nomor ponsel aktif dan email yang aktif ya karena nanti password dan PIN akan dikirimkan kepada Bapak Ibu di email yang terdaftar ya. Nah, sambil menunggu juga, boleh Bapak Ibu bagi yang belum mengisi link daftar hadir, mohon diisi terlebih dahulu ya. Karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, lalu modul pelatihan akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang mengisi link daftar hadir. Dan minggu depan akan dikirimkan oleh tim kami ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sebentar ini akan saya share. Mohon maaf tadi sempat menunggu. Nanti akan seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Registrasi Anda masih direview oleh pihak koperasi. Nah, jadi jika Bapak Ibu di sini misalkan Bapak Ibu kan langsung terdaftarnya itu di Sakti Digital Co-op ya. Itu akan muncul seperti ini. Itu bisa diinformasikan nama lengkapnya melalui kolom chat Zoom yang nantinya eh, akan di-approve oleh tim kami. Nah, di sini ya kalau di sini saya sedikit ingin menjelaskan terkait fitur-fitur. Kalau tadi saya sudah menjelaskan fungsi-fungsinya, untuk sekarang saya lebih ke menjelaskan eh, di mana aja gitu ya letak-letaknya. Kemudian di sini seperti kolom berbagi, di sini juga ada mitraku. Ini belum bisa diklik karena masih dalam tahap review oleh pihak koperasi. Jadi mungkin karena saya tadi ada kendala, sepertinya ada yang ke apa namanya ke setting seperti itu. Jadi muncul, jadi tadi
untuk data saya tidak muncul, tapi itu sebenarnya nggak masalah, cuman memang membutuhkan waktu ya untuk men-settingnya. Jadi intinya melalui aplikasi Saktiling ini akan muncul seperti menu berbagi, kemudian juga mitraku, setor, riwayat tagihan dan lain sebagainya itu bisa di sini. Dan untuk pembelian pulsa, paket data token listrik, listrik pasca bayar, PDAM, asuransi, uang elektronik dan juga kris sakti juga bisa kita gunakan. Dan di sini juga ada yang namanya menu pinjaman. Jadi kita bisa melakukan pengajuan pinjaman ya. Kalau menu setor ini kita juga bisa melakukan penyetoran ke koperasi itu melalui saldo yang ada di rekening ponsel anggota. Dan di sini juga ada yang namanya mutasi rekening pengaturan seperti itu. Itu tinggal kita coba-coba aja seperti itu ya. Nah, mungkin nanti ini lagi coba saya apa namanya betulkan terlebih dahulu settingannya, tapi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, gimana nih Bapak Ibu terkait aplikasi Saktiling ini bisa sambil dicoba-coba dan jika ada yang ingin tanyakan juga boleh Bapak Ibu langsung menanyakan ya kepada kami seperti itu. Oke, ini dibantu ya oleh Mbak Ayu terkait aplikasi Saktiling. Nah, di sini ya Bapak Ibu ada berbagai menu. Kalau tadi saya karena masih dalam tahap review oleh pihak koperasi, jadi masih belum
bisa diklik nih. Nah, kalau di sini Mbak Ayu seperti di sini ada yang namanya menu berbagi, itu bisa ada berbagi ke rekeningku, kemudian juga ke sesama anggota, antar koperasi melalui kanal bank seperti itu. Nah, di sini juga untuk berbagi ke rekeningku itu maksudnya misal dari simpanan rekening ponsel anggota, rekening sumbernya dari mana. Nah, di sini rekening ponsel ya misalkan. Nah, terus habis itu ke mana nih? Apakah simpanan wajib, simpanan pokok, sukarela dan lain sebagainya. Lalu kita tinggal tambahkan nominal berbaginya berapa. Nah, seperti itu untuk berbagi ke rekeningku. Selanjutnya nih, misal ke berbagi ke sesama anggota. Kalau ini masih yang sesama anggota koperasi ya. Jadi misal saya sama Mbak Ayu ini sama-sama berada di koperasi Demo Sakti. Lalu Mbak Ayu ini misalkan mau transfer ke saya, ini bisa tinggal masukkan rekening ponsel tujuannya, kemudian juga nominalnya, lalu keterangan, itu bisa diisikan, lalu klik lanjut, dan nanti akan secara otomatis sukses. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada yang namanya berbagi ke anggota antar koperasi nih. Nah, berbagi antar koperasi ini kita bisa memilih koperasinya, lalu kita harus memastikan juga ya Bapak Ibu bahwa koperasi tersebut yang kita tuju juga anggotanya itu sudah bermitra juga dengan PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo. Dan di sini rekening ponsel tujuan, itu nomornya berapa, kemudian juga nominalnya, lalu bisa diisikan keterangannya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya berbagi melalui kanal bank nih. Nah, ini bisa melalui virtual account ya seperti itu. Pilih bank tujuan, kemudian juga nomor rekeningnya berapa. Karena ini kita tuh saat ini sedang beralih ya Bapak Ibu ya dari eh, flip ke brick. Jadi membutuhkan beberapa waktu untuk dapat berjalan secara stabil kembali karena kemarin sebelumnya itu kita menggunakan flip dan saat ini kita sedang beralih menggunakan brick untuk berbagi ke rekening bank ini. Oke, boleh dikembalikan lagi Mbak Ayu ke home screen. Nah, di sini selanjutnya ada fitur mitraku ya. Coba boleh diklik nih fitur mitrakunya. Nah, di sini ya ada beberapa ya, ada Republik Bojong, Toko Republik Bojong, EDC, nah dan lain sebagainya. Jadi ini bisa ajang promosi, ada Rina All Shop. Jadi misalkan ada anggota koperasi lainnya gitu. Misal di sini ada namanya itu Rina All Shop, lalu ada nomor handphone, kemudian juga telepon dan produknya apa aja nih. Lalu di sini bahkan ada sampai dengan lokasinya, titik lokasinya ya maps-nya seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan sebagai ajang promosi anggota koperasi ke anggota koperasi lainnya. Seperti itu. Nah, di sini kita ada banyak ya. Kemudian selanjutnya ini ada yang namanya fitur store. Nah, di fitur store ini ada jadi misalkan kita ingin melakukan penyetoran ke koperasi, ini bisa melalui virtual account, Bank BNI, BRI, bahkan sekarang sudah ada BCA ya Bapak Ibu ATM bersama, Alfamart seperti itu. Dan juga di sini ada berbagi dari simpanan harian, misalkan minta ke anggota lainnya. Jadi memang untuk fituran setoran ini sudah saat ini senantiasa kita kembangkan seperti itu. Jadi agar bisa kita melakukan top up-nya itu melalui semuanya itu nggak perlu datang ke koperasi seperti itu ya, kita bisa dari rumah aja. Nah, di sini juga surat dengan virtual account bank. Misalkan kita punya nomor virtual account-nya nih. Nah, di sini ada nomor virtual account Mbak Ayu. Ada instruksinya bagaimana jika ingin via TM, via MBCA, via klik BCA. Jadi ini memang sudah dilengkapi dengan berbagai instruksi seperti itu ya. Dan selanjutnya itu masih ada yang lainnya, bank-bank yang lainnya. Nah, di sini juga ada yang namanya riwayat. Nah, riwayat ini biasanya kita nih dari tanggal tertentu itu melakukan transaksi apa saja nih gitu. Ini bisa di sini Bayu sedang mensimulasikan dari tanggal 18 sampai dengan 25 Agustus. Kita coba lihat barang-barang ya. Transaksi Bayu ini ada apa aja nih? Oh, ternyata tidak ada transaksi nih. Pembeliannya juga masih nol kayak gitu ya. Nah, selanjutnya selain setoran, kita juga ada yang namanya pinjam tagihan ya. Ini kita ke tagihan terlebih dahulu. Nah, Mbak Ayu di sini tidak memiliki tagihan pinjaman nih. Jadi ketika membuka itu masih tulisannya tuh tidak punya tagihan seperti itu. Dan di bawahnya ini ada beberapa fitur untuk produk digital ya. Seperti pulsa, paket data, token listrik, listrik pasca bayar, BPJS, dan lain sebagainya. Nah, di sini masih banyak lagi nih. Nah, karena ini di Sakti Digital Co-op,
ini tidak bisa melakukan pinjaman ya Bapak Ibu. Jadi lagi-lagi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan di koperasi-koperasi yang lainnya itu biasanya bisa memiliki menu pinjaman. Yang mana menu pinjaman ini jadi anggota bisa melakukan pinjaman melalui aplikasi Saktiling. Dan selanjutnya di sini kita ada yang namanya rekening Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang tanda kartu di bawah itu. Jadi kita bisa melihat rekening simpanan-simpanannya kita gitu ya. Di sini kalau Mbak Ayu cuman memiliki simpanan rekening ponsel aja di Sakti Digital Co-op ini. Tapi bisa juga kita misalkan ada simpanan modal, kemudian simpanan modalnya simpanan pokok, wajib, sukarela, dan lain sebagainya. Dan juga untuk simpanan harian, berjangka, deposito. Ketika kita memiliki simpanan maupun pinjaman, itu akan muncul di rekening. Nah, coba boleh kembali lagi ke home, Mbak Ayu. Nah, di sini juga di menu home itu Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat yang di bawah itu ada yang bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri itu disebut sebagai slider Bapak Ibu. Fungsi dari slider itu misal dari koperasi ini memberikan promo-promo spesial seperti itu ya, misalkan ada promo 17-an gitu kayak kemarin promo 17-an misal ada pinjamannya itu bunganya lebih rendah seperti itu ya, atau mungkin yang lain sebagainya. Jadi intinya dari koperasi juga bisa melakukan promosi melalui aplikasi Saktiling ini. Dan selanjutnya ada yang namanya menu pengaturan. Nah, untuk menu pengaturan sendiri ini yang tadi sudah disebutkan ya, jika ingin mengganti PIN, mengganti sandi, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu untuk menu yang ada di aplikasi Saktiling. Dan juga aplikasi Saktiling ini juga kita sudah bisa mengenerate QR, misalkan di outlet-outlet tertentu ya. Ini yang kolom di tombol tengah ini bisa memindai QR seperti itu. Jadi jika ingin memindai QR, misalkan kita mau jajan gitu ya di outlet-outlet atau warung-warung tertentu, itu bisa kita menggunakan aplikasi Saktiling seperti itu. Dan setiap anggota juga yang tadi sudah dijelaskan bahwa memiliki QR-nya masing-masing. Nah, di sini juga ada menu notifikasi ya. Seperti itu, Bapak Ibu, untuk menu yang ada di aplikasi Saktiling. Nah, dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait apa yang sudah disampaikan oleh saya ini? Nah, di sini nih ada notifikasi ini dari Mbak Ayu. Boleh Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan terkait aplikasi Saktiling. Sebelum kita terakhir ini ke ada yang namanya Saktiling Dashboard atau yang tadi dikelola oleh admin untuk memantau uh, koperasi ya seperti itu. Boleh Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi. Nah, di sini saya akan share screen kembali. Nah, selanjutnya ini kita ke masih sama dengan web yang sama, tetapi di slash-nya itu berbeda. Nah, kalau yang tadi slash-nya itu slash apps atau apps, ini slash-nya itu slash admin, masih di pelatihan.icop.id dengan user yang sama juga. Mungkin boleh tolong dibantu oleh Mbak Ayu untuk mengirimkan, dan loginnya ini masih pakai user yang sama ya Bapak Ibu. Nah, di sini silakan dimasukkan captcha-nya. Ini bisa kita klik login, lalu akan muncul Google Authenticator. Ini bisa kita klik ingatkan nanti saja. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu menu registrasi, kemudian juga anggota, simpanan, pinjaman, lalu juga lokasi, laporan, pesan, pengaturan, dan juga logout. Kita satu persatu di sini jadi kalau misalkan ada anggota yang melakukan registrasi secara online, ini akan munculnya di sini ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa anggota misalkan yang melakukan registrasi secara online. Jadi akan muncul atau masuknya tuh di sini. Nah, di sini ada yang namanya daftar anggota itu akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Ini lebih ke daftar-daftar anggota ketika anggota tersebut juga apa namanya sudah melakukan aktivasi aplikasi Saktiling, nanti akan muncul nih login terakhirnya kapan, kemudian juga aktivasinya kapan. Seperti itu untuk daftar anggota. Sebentar.
Nah, di sini ada namanya profiling anggota atau profilnya anggota seperti itu ya. Jika kita ingin melihat lebih jelas terkait profil-profil anggota tersebut. Nah, di sini ada kelola aktivasi Saktiling, kemudian juga ada yang namanya RAT online nih yang tadi sudah saya jelaskan ya untuk RAT online itu sendiri. Nah, untuk RAT online ini misalkan ada koperasi yang melakukan RAT atau rapat anggota tahunan, ini bisa kita masukkan kalau di sini kan udah banyak ya. Nah, ini bisa kita masukkan apakah statusnya sudah terlaksana atau belum, kemudian juga ada filenya atau tidak. Seperti itu nantinya akan muncul nih di aplikasi Sakti-Linknya seperti itu. Dan di sini juga ada yang namanya kegiatan-kegiatannya. Nanti di sini juga statusnya apakah sudah terlaksana atau belum terlaksana. Dan jika kita ingin menambahkan kegiatan di sini, bisa kita tuliskan seperti itu. Dan di sini ada notula ya. Lalu di sini ada yang namanya setoran simpanan. Nah, jadi kalau misalkan anggota-anggota yang melakukan setoran maupun tarikan itu bisa kita aksesnya di sini. Lagi-lagi ini digunakan untuk agar kita bisa melakukan pemantauan terhadap anggota-anggota yang melakukan transaksi di aplikasi Saktilink. Nah, di sini juga ada hitung admin, kemudian juga pembelian dan transaksi minimart. Lalu di sini juga ada yang namanya pengajuan pinjaman. Jadi, jika ada anggota yang melakukan pinjaman, pengajuan pinjaman, itu bisa di sini. Dan di sini ada lokasi. Nah, di sini yang namanya mitraku ya, Bapak Ibu. Jadi, jika yang tadi tuh ada beberapa mitraku, ini bisa di sini nih kita masukinnya. Kita bisa tambah mitraku seperti itu ya. Nah, ini ada Rencar, Nail Art Studio, kemudian juga Nasi Lawar dan lain sebagainya. Oh, ini sepertinya sempat dipakai. Nah, lalu di sini ada yang namanya laporan. Laporan-laporan di sini seperti dashboard, ringkasan rekening ponsel, setoran dan tarikan. Ini laporan-laporan secara spesifik seperti itu ya untuk yang dilakukan oleh anggota koperasi melalui aplikasi Saktilink. Dan ini juga ada yang namanya pesan yang bisa kita sampaikan kepada seluruh anggota koperasi melalui aplikasi Saktilink tersebut. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya menu pengaturan nih. Nah, menu pengaturan ini bisa kita masukkan rekening bank koperasinya, kemudian juga ada template pesan jika Bapak Ibu misalkan eh, baru menjadi anggota gitu ya. Ini bisa dimasukin di sini. Nah, ini juga bisa kita customize untuk pesannya seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya slider. Sama juga ya slider yang tadi sudah dijelaskan seperti itu. Nah, ini kan ada misalkan promo diskon 10%, diskon 10% untuk anggota koperasi dan lain sebagainya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, slider juga bisa kita tambahkan banyak ya dan kita bisa mengatur mengatur apakah slider tersebut apakah statusnya aktif ataupun tidak aktif seperti itu. Dan ini ada informasi, kemudian juga info login page dan ada info landing page lalu kotak bantuan. Nah, yang terpenting di sini ada yang namanya aktivasi dan harga produk digital. Ini maksudnya apa? Nah, melalui aplikasi Saktilink, koperasi ini bisa yang namanya mendapatkan keuntungan ataupun margin dari yang dijual oleh aplikasi Saktilink ini. Jadi misalkan seperti ini. Dari kan kalau misalkan dari aplikasi Saktilink ada harga modalnya nih berapa nih? Harga modal misalkan untuk paket Indosat 250.000, modalnya 250.000, 450. Dan di sini itu menjualnya sebesar 250.500 rupiah. Nah, berarti misalkan mendapat keuntungannya itu Rp50 seperti itu ya. Nah, ini langsung masuk secara otomatis sebagai keuntungan koperasi. Nah, maka dari itu diharapkan ketika Bapak Ibu di sini menjadi mitra dari PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo dapat mengajak seluruh anggota koperasi ini untuk menggunakan aplikasi Saktilink. Kenapa? Karena nantinya setiap keuntungan-keuntungan kan akan masuk ke koperasi ya. Nah, itu tuh bisa dijadikan sebagai pembayaran cloud bulanan seperti itu Bapak Ibu. Jadi biaya-biaya ini bisa ketutup dari keuntungan apa namanya dari keuntungan setiap anggota. Misalkan satu transaksi itu mendapat keuntungan 1.000 nih koperasi.
Kayak gitu. Berarti kan misalkan ada 30 anggota dan masing-masing itu misal per harinya itu melakukan satu transaksi itu kan udah berapa berarti dikalikan dengan 1 bulan seperti itu ya. Jadi kami mengharapkan ketika Bapak Ibu di sini itu bermitra dengan kami dapat juga turut serta mengajak untuk seluruh anggota koperasinya itu menggunakan aplikasi Saktiling seperti itu. Nah, itu untuk pengaturan eh, produk digital. Nah, di sini ada seperti satu identifikasi, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk penjelasan Saktiling dashboard mungkin cukup seperti itu, Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin ditanggapi, boleh banget nih Bapak Ibu. Karena kami sangat terbuka ya jika Bapak Ibu ingin bertanya atau berdiskusi mengenai kebutuhan koperasinya. Baik Bapak Ibu, terkait penjelasan dari Teh Sylvia mengenai Sakti Online yaitu tata kelola kelembagaan dan dashboard admin Saktiling dan juga aplikasi Saktiling yang telah disimulasikan, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Boleh silakan, bisa on mic atau bisa di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Mungkin dari Kak Arifah, Pak Gede, lalu Kak Reni, dan Pak Tolip, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, Bapak Ibu? Boleh ya, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin dari Teh Silvi sebelum menutup acara workshop hari ini, adakah yang ingin disampaikan terlebih dahulu Teh, atau mungkin sudah cukup? Kalau dari saya mungkin jangan lupa untuk ikut workshop di hari-hari selanjutnya ya Bapak Ibu ya, karena di hari kedua ini akan ada mengenai unit simpan pinjam, kemudian juga di hari ketiga akan ada penjelasan mengenai koperasi yang bergerak di bidang retail seperti itu karena ada SMU Sakti Multi Usaha, dan di hari terakhir kita akan ada penjelasan mengenai SAKP atau Saudara Akuntansi Keuangan Entitas Private. Jadi tentunya jangan sampai terlewat karena dari workshop Sakti Center ini banyak sekali benefit-benefit yang sangat berguna untuk koperasi Bapak Ibu. Seperti itu Mbak Ayu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Ayu. Baik, terima kasih Teh Silvi atas penyampaian materi hari ini. Sebelum mengakhiri workshop kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, boleh silakan diisi terlebih dahulu karena benefit seperti sertifikat rekaman Zoom dan modul pelatihan akan dilakukan minggu depan di hari Selasa atau Rabu setelah kegiatan ini selesai. Halo, halo Ibu, Oh ya, Bu, boleh. Ibu Ya Pak, bisa tanya Bu, bisa tanya sedikit Bu, boleh. dari Boleh Maluku, silakan Pak Talib. dari Boleh. Maluku. Gini Bu, ini terkait dengan registrasi itu, registrasi masuk di Saktiling itu kalau sebagai anggota, apakah bisa akunnya itu digunakan juga untuk data sebagai admin, dashboardnya itu masuk untuk registrasi pada dashboardnya itu dengan eh, registrasi sebagai anggota itu gimana Bu? Halo Bu? Halo, iya Pak. Maksudnya itu anggota melakukan registrasi seperti itu ya Pak ya? Ya, di Saktilin. Oh iya, melalui aplikasi Apakah Sakti. kebetulan anggota itu juga sebagai admin misalnya? Oh iya iya. Akunnya Jadi gimana kita ya? Jadi kalau misalkan anggota tersebut itu
sebagai admin ya, sebagai admin koperasi apakah bisa registrasi di aplikasi Saktiling? Itu tentu bisa ya Pak ya. Karena kan pengurus juga itu kan terdaftar sebagai anggota koperasi ya. Jadi nanti Iya. tinggal untuk step-stepnya itu masih sama, Pak. Jadi seperti misalkan masukkan nomor handphone, kemudian juga tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Dan juga itu jika ingin melakukan registrasi. Dan kalau misalkan ingin melakukan aktivasi, jadi kan aktivasi ini konsepnya adalah seluruh anggota koperasi yang terdaftar di koperasi tersebut itu jika ingin mengaktifkan aplikasi Saktiling itu sudah bisa tinggal klik aktivasi aja gitu. Jadi baik dia itu sebagai admin, pengurus maupun anggota biasa itu semuanya bisa mendaftar di aplikasi Saktiling. Dan gimana Mbak berarti terkait tugasnya dia gitu kan sebagai admin, yaitu dia loginnya itu biasanya yang tadi Pak yang di Saktiling dashboard. Jadi kalau misalkan untuk Saktiling yang di mobile itu kan oleh seluruh anggota koperasi ya itu bisa diakses. Tetapi untuk adminnya itu di yang Saktiling dashboard atau yang tadi saya share screen di browser seperti itu Pak Tolib. Oh iya, terima kasih Bu. Baik. Oke Terima kasih. Bapak, terima kasih Ya, kembali. Ya, ya, ini dari Koperasi Kopjamina Maluku berarti ya Pak ya. iya. Jasa Apakah Mina 5 dan begitu. oh iya Sudah ya. kita sudah gunakan itu aplikasi Sakti. Oh sudah ya Pak, berarti sudah bermitra ya dengan Iya, SKK ya. Oh iya. iya. Ya kalau misalkan ada mungkin ada yang ingin ditanyakan itu boleh langsung disampaikan aja Pak di grupnya Pak. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih ya. Oke Pak, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu. Baik, mungkin dari Pak Tolib sudah terjawab ya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Iya. Ibu sekalian, adakah yang ingin ditanyakan kembali atau didiskusikan kembali, boleh di kolom chat Zoom atau open mic ya Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sesi workshop hari ini. Baik, mungkin apabila tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita akhiri sesi workshop sore ini ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Teh Silvi atas penyampaian materi hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasi Terima kasih Bu, workshop hari sama-sama. ini. Baik, apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait pelatihan atau materi hari ini bisa langsung menghubungi Mas Dias atau Mas Rama di nomor Sakti Bisdev yang nomornya sudah saya kirimkan pada kolom chat Zoom. Ya, Dan di sini juga kami punya promo ya Bapak Ibu. Kami ada promo buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia yang semula harganya 250.000 menjadi 150.000. Dan di sini juga kami berikan diskon eksklusif ya Bapak Ibu sebesar 10% khusus untuk peserta workshop atau bincang-bincang sakti. Untuk linknya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. ya siap Bu. Baik. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Sampai jumpa di sesi besok di link dan di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Tim Sakti. Waalaikumsalam.